lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Oh, boleh, silakan Buta. Tadi saya juga mendengar pertanyaan tentang belum naiknya gaji PMI sektor domestik ya. Udah 6 tahun belum naik gitu. Pak Kepala juga sudah menjelaskan bahwa kita sudah berupaya sejak tahun 2018, tapi memang belum dicapai kesepakatan. Nah, sambil menunggu PMI sektor domestik gajinya dinaikkan ya, disepakati, teman-teman bisa melakukan negosiasi kenaikan gaji. Ya, ketika perpanjangan kontrak, lakukan negosiasi kenaikan gaji dengan majikannya. Nah, ini teman-teman yang ada di sini bisa bantu informasikan kepada PMI lainnya di Taiwan untuk tidak ragu meminta atau menegosiasikan kenaikan gaji. Jadi kalau 17.000 itu sebenarnya adalah upah minimum ya, upah minimum. Kurang nggak boleh, tapi kalau lebih boleh. Nah, itu sebenarnya 17.000 itu untuk PMI yang baru tiba, belum berpengalaman, sehingga gajinya memang 17.000. Tapi ketika PMI sudah berada di sini, melakukan perpanjangan kontrak, silahkan lakukan negosiasi untuk kenaikan gaji. Bisa minta bantuan agensi, bisa juga minta bantuan ke KDI Taipei kalau seandainya tidak dicapai kesepakatan untuk kenaikan gajinya. Mungkin tidak langsung ke KDI. Tadi saya sudah sampaikan ada Satgas ya, ini adalah struktur perlindungan yang dibangun oleh KDI Taipei. Jadi seperti kalau di Indonesia tuh kayak kalau kita sakit, pertama adalah ke puskesmas dulu. Kalau tidak bisa ditangani oleh puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit pusat. Nah, kira-kira begitu ya struktur perlindungan yang dibangun oleh KDI Taipei. Yang pertama adalah Satgas PMI yang tersebar di daerah basis-basis PMI. Kalau tidak bisa ditangani oleh Satgas, nanti akan dilimpahkan ke KDI Taipei. Struktur perlindungan yang dibangun oleh otoritas Taiwan, yang pertama adalah agensi. Jadi silahkan dipilih teman-teman mana dulu yang akan dilakukan pelaporan, apakah melalui agensi atau ke Satgas. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh agensi, tentunya akan diteruskan mediasi di BLA atau 1955. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Buta. Dan ini mohon maaf, ada tambahan satu pertanyaan saja seperti. Nah, ini saatnya buat teman-teman kita ya, khususnya yang informal, yang dimana memang gaji kita itu sudah 6 tahun terakhir tidak ada kenaikan sama sekali guys. Padahal kita tahu ya untuk sektor formal itu udah beberapa kali naik. Dan sebetulnya memang sudah ada upaya dari pihak KDI dan pihak-pihak terkait. Namun entah kenapa sampai sekarang itu pemerintah Taiwan belum bisa menyetujuinya guys. Padahal seperti kita ketahui ya, untuk sektor informal juga kita itu bekerja 24 jam guys. Jadi kadang itu ada beberapa teman kita malah yang beli makan sendiri untuk sarapan pagi atau makan siang. Jadi ada beberapa teman kita juga mereka itu membeli makanan sendiri karena memang si majikan itu tidak mencukupi makannya guys. Bahkan kita pun kalau malam kita harus selalu siap siaga ya, karena jaga pasien yang pasti kadang ada beberapa pasien itu yang malam itu nggak bisa tidur. Pokoknya nah, sekarang itu kan Taiwan lagi kekurangan tenaga kerja guys. Nah, sekarang lah saatnya kita untuk meminta nego atau meminta tambahan gaji. Karena apa? Kalau misalkan mereka itu menggunakan tenaga kerja Taiwan atau lokal, itu mereka membayarnya 2.000 per hari guys. Bahkan ada yang lebih. Jadi kalau misalkan kita gaji dengan 500 NT per hari, itu masih disuruh kerja 24 jam. Kadang masih disuruh kerja di luar job ya guys, masih disuruh bersih-bersih rumahnya anaknya atau neneknya atau siapanya begitu. Sedangkan kalau kanghu ya atau pekerja lokal, mereka itu hanya khusus menjaga pasien, dia tidak akan mau memasak ataupun membersihkan rumah guys. Nah, jadi sekaranglah waktunya kita untuk meminta tambahan gaji guys. Kalau misalkan
mereka itu tidak mau menambah gaji, ya mau tidak mau kita akan pindah majikan. Karena sekarang job di luar itu banyak majikan-majikan yang berebut gitu ya, karena kurangnya pekerja, dan kita bisa nego guys. Tapi ya itu tadi, kita itu harus minta bantuan agensi. Kalaupun toh nanti agensi tidak mau membantu, kita bisa minta bantuan 1955 guys. Tadi pihak KDI juga memberitahu atau menyarankan kita nggak usah takut ya, kita nggak usah takut. Kalaupun nanti kita meminta, sebetulnya pihak KDI itu menyuruh kita untuk meminta gaji 25.000. Ya kita nggak usah berandai-andai terlalu banyak lah ya, paling tidak kalau ditambah 3.000 jadi 20.000 kita pun udah seneng banget ya guys, atau paling tidak 5.000 lah ya jadi 22.000, itu pun kita udah seneng banget, udah happy banget. Tapi ya itu tadi, kendalanya adalah karena kita tidak ada keberanian, satu. Yang kedua itu memang kadang agensi itu tidak mau membantu guys ya untuk meminta tambahan gaji. Bahkan kalau misalkan kita disuruh kerja di luar job, misalkan kita ngomong sama agensi, mereka tuh hanya bilang sabar-sabar aja, dia itu tidak membantu banyak guys. Ayo guys, ini yang mau finish kontrak gitu ya, nggak usah takut ya untuk meminta nego tambahan gaji sama majikannya. Kalau misalkan mau masih stay di situ, mintalah pihak agensi untuk membantu untuk penambahan gaji. Kalau misalkan teman-teman mau pindah, itu justru di luar sana itu banyak sekali majikan yang mau mengambil kita dengan gaji yang tinggi guys. Bahkan kita bisa nego gaji terus hari libur. Jadi nggak usah takut sih bagi teman-teman kalau misalkan sekiranya di majikan yang lama itu mereka nggak mau tambah gaji, kita bisa pindah. Ya memang sih banyak teman-teman kita yang memilih nanti beradaptasi lagi, nggak apa-apa lah gaji segini ya emang sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa meminta tambahan gaji, kenapa tidak begitu kan. Bahkan tadi kan pihak KDI juga menyarankan ya, atau menyuruh mereka justru malah mensupport kita guys. Nah, bahkan kalau misalkan ada masalah tertentu, kita itu nggak usah takut ya, misalkan pihak agensi nggak mau ngebantu, kita diperbolehkan ya untuk meminta bantuan 1955 atau KDI atau Satgas gitu. Mereka itu siap membantu kita. Yang penting kuncinya kita itu harus berani ya, jadi nggak usah takut. Pokoknya kalau selama kita benar, kita tuh nggak usah takut guys. Kita tuh di sini dilindungi ya. Ayo semangat Jayo buat teman-teman yang informal ya. Semoga saja kita bisa meminta gaji lebih ya, paling tidak ya ditambah 3.000 atau 5.000 begitu guys. Ya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW yang berada di luar negeri yang sedang mengais rezeki. Saya doakan buat teman-teman semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rezeki di sini dan sukses dan berpulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.